Di dalam kitab Qawamul Tughyan, sebuah karya yang ditulis oleh seorang ulama besar negeri ini yang berasal dari provinsi Banten, yang bernama Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Badhani. Di dalam kitab tersebut, di halaman kelima, beliau menukil satu makalah yang dikeluarkan oleh seorang ulama besar yang bernama Syekh Al-Imam Hatim bin Ulwan, di mana Al-Imam Hatim bin Ulwan pernah berkata, "Man idda'a thalathan bighairi thalathin fahuwa kadzdzab." Barang siapa orang mengaku akan 3 perkara tapi tidak diiringi oleh 3 perkara yang lainnya, maka dia itu bohong, maka dia itu dusta. Yang pertama, kata Imam Hatim, "Man idda'a hubballahi subhanahu wa ta'ala min ghairi," dan barang siapa yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa dia memelihara dirinya, tanpa dia membersihkan dirinya, min ghairi wara'in an maharamihi, dari hal-hal yang dicegah oleh Allah, dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fahuwa kadzdzab, maka orang itu cinta kepada Allah bohong. Saudara, banyak di antara kita ketika ditanya cintakah Anda kepada Allah, maka jawabannya sepakat. Siapapun kita, apapun status sosial kita, ketika kita ditanya cintakah Anda kepada Allah, jawabannya kami pasti cinta kepada Allah. Tapi kalau kita mengaku cinta kepada Allah, tapi kita tidak pernah menjaga diri kita dari hal-hal yang dilarang, menjaga diri kita, membersihkan diri kita dari hal-hal yang munkarat, yang ada kita selalu bergelimang dosa, yang ada kita selalu mengerjakan apa-apa yang Allah larang kepada kita. Kita tidak takut berbuat maksiat kepada Allah. Dengan kata lain, perbuatan munkarat, perbuatan dosa, perbuatan yang bisa mengundang bencana dan adab Allah, itu kita jadikan hal-hal yang biasa. Maka kata Syekh Al-Hatim, fahuwa kadzdzab, maka orang itu yang mengaku cinta kepada Allah adalah bohong. Saudara, mari ketika kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yuk kita semaksimal mungkin, semampu mungkin, kita wajib menghindari dan membersihkan diri kita dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, atau dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kalau kita ingin cinta kita kepada Allah diakui benar-benar kita mencintai Allah, dan insya Allah mudah-mudahan Allah pun mencintai kita. Sidang salat Jumat yang berbahagia. Yang kedua, kata Imam Al-Hatim, "Man idda'a mahabbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairi mahabbatil fuqara fahuwa kadzdzab." Barang siapa orang mengaku cinta kepada Nabi, demen sama Nabi, tapi dia tidak pernah mencintai fakir miskin, yang ada dia selalu memandang kaum fuqara wal masakin itu adalah orang-orang yang harus diabaikan, orang-orang yang harus dipandang dengan sebelah mata, maka cintanya dia kepada Nabi adalah bohong. Saudara, lihat Nabi, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau hidup, selalu beliau berdampingan dengan orang-orang miskin. Beliau betul-betul cintanya kepada fuqara wal masakin itu direalisasikan dan diamalkan oleh beliau. Sampai satu ketika ada sebagian kaum orang-orang Quraisy ingin masuk Islam, ingin mereka memeluk agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka mensyaratkan, "Wahai Muhammad, kami ingin masuk menjadi pemelukmu, kami ingin masuk Islam, beriman kepada Allah dan dirimu, tapi syaratnya satu, tolong Muhammad, singkirkan
orang-orang miskin yang ada di sekitar Anda. Singkirkan orang-orang yang termarginalisasikan itu di sekitar Anda. Barulah kami akan beriman kepada Engkau. Barulah kami akan menjadi pengikut Engkau. Apa kata Rasulullah SAW ketika itu? Kami tidak butuh iman yang bersyarat. Seandainya Anda beriman tapi disyaratkan agar aku memarginalisasikan, menganggap orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang mustada'afin agar tidak aku kasihi, agar tidak aku cintai, maka demi Allah Muhammad ibn Abdullah tidak akan menerima seorang orang yang mau beriman dengan memakai syarat yang demikian itu. Lebih baik kami Muhammad ibn Abdullah berteman dengan orang-orang fakir miskin. Ya, penduduk kami, pemeluk kami mayoritas adalah kaum mustada'afin, bukan dari kalangan bangsawan, bukan dari kalangan pejabat, bukan dari kalangan konglomerat dan lain sebagainya. Tapi aku ridha, aku ikhlas. Kenapa? Karena beliau begitu sangat cinta kepada orang-orang fakir dan miskin, saudara. Sehingga dalam satu hadisnya beliau pernah bersabda, Allahumma ja'alni miskinan, ya Allah jadikanlah aku orang miskin, wa amitni miskinan, wafatkanlah aku, matikanlah aku dalam keadaan miskin, wa syurna yawmal qiyamati ma'al fuqara'i wal masakin, kumpulkanlah kami nanti di yaumil qiyamah kelak ya Allah beserta orang-orang fuqara wal masakin. Jadi kata Syekh Al-Imam Hakim, kalau ada orang mengaku cinta kepada Nabi, sayang kepada Nabi, kasih kepada Nabi, tapi dia benci kepada orang-orang miskin, dia benci kepada orang-orang fuqara, secara tidak langsung dia pun membenci Nabi. Kenapa? Karena siapapun yang membenci terhadap orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW, berarti dia pun membenci kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan sebaliknya, siapapun yang mencintai orang-orang yang dicintai oleh Nabi kita Muhammad SAW, berarti dia pun mencintai Nabi kita Muhammad SAW. Sidang Jum'ah rahimahumullah. Yang ketiga, kata Al-Imam Al-Hakim bin Ulwan yang dinukil oleh Imam An-Nawawi bin Umar Al-Bantani di dalam kitabnya Qami'ut Tughyan, wa man da'a hubbal jannati, barang siapa yang mengaku cinta kepada surga, ingin masuk ke dalam surga, min ghairi infaqi malihi, tapi dia tidak pernah menginfakkan hartanya untuk jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah, dia tidak pernah membelanjakan hartanya untuk di jalan-jalan yang disukai oleh Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, fahuwa kadzdzab, maka cintanya kepada surga, ingin masuk surga, itu bohong. Saudara, tidak ada ceritanya orang ingin mendapatkan sesuatu yang istimewa tanpa berkorban. Jangankan masalah surga, masalah duniawi saja, saudara. Ketika kita menginginkan sesuatu, maka kita harus berkorban dengan sesuatu. Itu adalah sunnatullah dan hukum alam. Begitupun ketika kita ingin menjadi penghuni surga, kata Syekh Al-Imam Hakim, kita tidak mau membelanjakan harta kita, kita tidak mau berkorban, membelanjakan, mengeluarkan, mensedekahkan dan menginfakkan sebagian rezeki kita, maka cintanya kepada surganya Allah Subhanahu wa taala itu bohong. Lihat saudara, Rasulullah SAW, dia diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau itu berkorban luar biasa. Apapun yang ada pada diri beliau, ketika diingini oleh para sahabat, ketika dimintai oleh para sahabat, tidak pernah beliau sedikit pun menolak permintaan itu. Saudara, belum lagi kalau kita cerita bagaimana pengorbanan Rasulullah SAW, harta yang ada pada diri beliau, harta yang ada pada diri Khadijatul Kubra, istri tercinta beliau, semuanya dihabiskan dalam rangka perjuangan beliau, dalam rangka kalimatillah, izzul Islam wal muslimin. Jadi tidak ada ceritanya orang
ingin masuk surga tapi dia nggak mau berkorban. Kalau dia ada hartanya, yuk berkorban dengan hartanya. Kalau dia ada jabatannya, yuk berkorban dengan jabatannya. Ketika dia ada ilmu, yuk berkorban dengan ilmunya. Ketika dia tidak harta, tidak punya ilmu, tidak punya, dia punya tenaganya, yuk kita korbankan tenaga kita untuk li'i'la'i kalimatillah, izzul Islam wal muslimin. Maka insya Allah harta kita, pengorbanan kita, pikiran kita, akal kita, diri kita yang kita korbankan untuk memperjuangkan agama Islam ini tidak bakal Allah sia-siakan, tidak bakal Allah lalaikan saudara. Sedikit pun harta yang kita keluarkan, rupiah, seperak apapun harta yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, demi Allah nanti dia akan bersaksi di hadapan Allah. Ya Allah, jangan kau siksa di bulan. Ya Allah, jangan kau adab si bulan. Ya Allah, jangan kau sengsarakan si bulan. Kenapa? Karena dahulu si bulan ketika dia hidupnya, selama hidupnya di dunia ini, dia pernah membantu pembangunan masjid, dia pernah membantu pendidikan Islam, dia pernah membiayai para fakir dan miskin. Maka aku tidak ridho si fulan masuk ke dalam neraka-Mu ya Allah. Jangankan masuk ke dalam neraka-Mu ya Allah, kau sengsarakan si fulan, kau siksa si fulan, kau buat dia belangsang. Demi Allah, kata rupiah yang pernah kita keluarkan, li'infaqi malihi, karena diinfakkan di jalan Allah itu akan menjadi saksi nanti di yaumil qiyamah, dan insya Allah akan menghantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sidang salat Jumat rahimakumullah, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, beliau pernah mengarang satu kitab yang membahas tentang keindahan, keistimewaan serta amal-amal yang menghantarkan kita ke dalam surganya Allah, yang berjudul kitab itu Ma La Ainun Ra'at. Di dalam kitab tersebut beliau menukil satu hadis yang sahih. Kata beliau, nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala akan ada satu surga yang khusus Allah berikan kepada orang-orang yang ahli sedekah, yang ketika mereka hidup di dunia mereka suka menginfakkan harta mereka. Ini ada satu surga, siapapun dilarang oleh malaikat Ridwan untuk masuk, jangankan masuk, mendekati surga itu saja tidak boleh. Kenapa? Karena surga ini khusus Allah muliakan, khusus Allah berikan, khusus Allah apresiasikan kepada hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ketika beliau hidup di dunia suka berinfak, suka membelanjakan hartanya li'i'la'i kalimatillah, izzul Islam wal muslimin. Oleh karena itu, alangkah ruginya kita saudara kalau kita punya harta, kita punya ilmu, kita punya tenaga, kita punya sesuatu yang kita korbankan untuk Islam, Islam wal muslimin, tapi kita tidak bisa mengikut andil. Demi Allah, demi Allah, demi Allah, rugi, celaka, celaka, celaka saudara. Maka kata Imam Al-Khatib, yuk kalau kita naruh cinta kepada surga dan kita ingin masuk ke dalam surga, yuk kita belanjakan harta kita. Maka ketika kita mengaku ingin masuk surga, cinta terhadap surga tanpa belanjakan harta kita di jalan Allah, maka pengakuannya cinta terhadap surga adalah bohong atau hoax semata-mata. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah dan inayahnya kepada kita, kepada keluarga kita, sehingga kita bisa ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang betul-betul cinta terhadap Rasulullah, cinta kepada Allah, cinta kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita terus berdoa memohon kepada Allah agar kita istiqomah di jalannya, agar kita bisa berkorban walaupun belum sempat berkorban harta, minimal apa yang ada pada diri kita yuk kita korbankan untuk agama ini. Demi Allah, pengorbanan kita tidak bakal disia-siakan oleh Allah, dan kita pun berharap mudah-mudahan di yaumil qiyamah kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala kelak kita masuk ke dalam surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.